Tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan hidup. Terjadi penambangan yang ilegal. Sebetulnya Pak Gubernur itu tidak bisa memerintahkan ini berhenti. Itu bukan kewenangannya dia. Undang-undang sudah jelas kok. Undang-undang Minerba terjadi jual beli izin ilegal kan. Jangan lupa ada kejahatan di sini, kejahatan lingkungan hidup. Tindak lanjut dong gitu kan. Salam optimis. Kembali bersama saya Aru di podcast Belum Terlambat. Kali ini kita akan bincang-bincang santai berkaitan dengan persoalan atau katakanlah regulasi yang saat ini sedang ramai disampaikan di beberapa media sosial yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Saat ini podcast Belum Terlambat kehadiran seorang pengamat kebijakan publik sekaligus praktisi hukum, Kang Deddy Supriyadi. Wilujeng Sumping Kang. Wilujeng Sumping. Hatur nuhun tos sumping di acara podcast Belum Terlambat. Ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke substansi apa yang nanti kita akan bahas bersama, Kang Deddy. Ini kabarnya, Kang Deddy, gimana nih keseharian hari ini? Masih disibukkan dengan penanganan hukum atau menjadi narasumber atau bagaimana nih? Ya, kita memang sekarang lagi disibukkan dengan pekerjaan profesi pribadi, Pak ya. Kita selaku advokat. Sebagai advokat ya. Lebih baik menangani persoalan-persoalan hukum. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa kewajiban kita selaku masyarakat juga terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan publik. Karena dari persoalan hukum ini kan melahirkan kebijakan publik. Ya. Ini saya melihat aktivitas Kang Deddy hari-hari belakangan ini kelihatannya tidak hanya aktivitas di wilayah Tasik, Ciamis, Garut, kelihatannya juga lebih jauh ya keluar kotanya ya? Ya, kita lebih banyak sekarang di Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang. Ya, karena berkaitan profesi hukum kan luas. Tidak bisa ada di satu wilayah, tapi kita lebih banyak dengan wilayah lain. Ya, baik. Kang Deddy, ini kebetulan sekali nih, tema yang kita akan bahas sekarang ini terkait dengan kebijakan Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau disingkat KDM. Dan kebetulan hari ini narasumbernya adalah Kang Deddy Supriyadi atau disingkat KDS. Wah, ini menarik nih. Jadi di samping saya ini hari ini duduk seorang Deddy Supriyadi yang disingkat dengan KDS. Jadi ini bisa jadi saingannya KDM ini. Kang Deddy, ya siap. Gini, ini Gubernur kita Jawa Barat ini kan beberapa waktu lalu melontarkan atau terekspos di media sosial terkait dengan sikap beliau. Ini tentunya didasari dari sisi kepedulian beliau di dunia atau di bidang lingkungan hidup, ya, di mana beliau menyampaikan bahwa pertambangan yang hari ini dilakukan di wilayah Jawa Barat terindikasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan, kan begitu ya. Sehingga beliau dengan secara tegas menyampaikan di media sosial itu terkait dengan upaya atau katakanlah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah Jawa Barat, wabil khusus kepada mereka yang bertindak selaku pengusaha pertambangan, yang nantinya mungkin lebih jauhnya adalah pengusaha pertambangan yang melanggar, apalagi yang ilegal, kan begitu ya. Dari sisi kacamata hukum nih, Kang Deddy, KDM ini mengeluarkan statement seperti itu, apakah memang sudah mengeluarkan sebuah regulasi? Ya kan? Nah, ini regulasinya seperti apa? Dan kalau boleh, ya mungkin Kang Deddy lebih tahu. Kira-kira kepala-kepala daerah di seluruh Jawa Barat ini menyikapi, kan gitu ya, hal yang terkait dengan keinginan KDM dalam konteks menertibkan pertambangan dalam kaitannya dengan kepedulian atau menjaga lingkungan hidup. Ini seperti apa? Kalau kita berbicara pertambangan, berbicara lingkungan hidup,
Mungkin kayaknya tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan hidup. Oh. Kan dia kalau pertambangan itu merubah kan, merubah dari status quo, katakanlah kalau hukum, merubah dari alam, diambil apa yang diambil entah itu pasir, batu atau ada mineral-mineral lain gitu kan. Ya otomatis berubah. Yang tadinya gunung menjadi bukan gunung. Yang tadinya datar kalau digali menjadi sebuah kubangan. Jadi kalau tadi temanya tadi, apakah pertambangan ini berkaitan dengan merusak lingkungan? Ya pasti. Judulnya juga pertambangan. Pasti itu merusak lingkungan. Cuman di dalam pertambangan itu kan ada yang namanya apa istilahnya di dalam pertambangan itu untuk rehabilitasi atau apa gitu kan daripada bekas penambangan itu. Nah, kalau tadi berkaitan dengan Pak KDM, berkaitan dengan tambang, saya setuju. Kita semua ini pecinta lingkungan hidup. Saya setuju dengan konsep beliau. Tetapi kalau saya ditanya tadi, apakah di dalam persoalan Kang DM ini adalah ada regulasi? Nah, sampai hari ini kita belum tahu. Cuman yang lagi rame sekarang di masyarakat itu adalah berkaitan dengan di TikTok atau di medsos bahwa berhentikan penambangan untuk diatur atau regulasi diatur. Kalau regulasi pertambangan itu kan sudah jelas di Undang-Undang Minerba atau di Peraturan Menteri SDM atau apapun bentuknya sudah jelas. Tinggal pelaksanaan. Jadi yang sekarang terjadi itu fenomena yang hari ini terjadi menurut saya penutupan tambang yang hari ini tidak dibuka itu bukan persoalan daripada Kang Deddy menyuruh, bukan. Ini hanya persoalan media sosial aja. Yang bisa menghentikan daripada pertambangan ini adalah aparatur penegak hukum. Ada tugas kan begitu. Nah, kalau yang sekarang berhenti bahwa penambangan ini ditutup, kenapa ditutup? Ya artinya regulasi nggak ditempuh. Ya kenapa ditutupnya sekarang, nggak dari dulu? Kan itu pertanyaannya gitu kan. Kalau mereka itu mengatakan tidak punya regulasi, artinya telah terjadi penambangan yang ilegal. Itu dari dulu. Dan mungkin kalau bicara gubernur dari zamannya Pak Heriawan atau sebelum-sebelumnya. Jadi, mohon maaf saya potong. Dari sisi regulasi, KDM sendiri sampai hari ini belum ada ya regulasi yang secara tertulis, apakah itu surat edaran, apakah peraturan gubernur, atau bagaimana terkait dengan pertambangan ini, penertiban tentang pertambangan ini? Kalau surat edaran itu kan sifatnya edar, boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Nah, tapi ada nggak itu surat edaran? Ya, kalau surat edaran kan sebetulnya kalau berkaitan dengan penambangan itu tidak harus diedarkan. Masyarakat publik yang menilai gitu kan. Umpamanya contoh nih, kita selama ini kan tahu di Galunggung banyak orang protes demo bertahun-tahun nggak pernah ada penyelesaiannya. Artinya di sini pemerintahan daerah atau aparat penegak hukum terkait berkaitan dengan itu semua tutup mata, tutup telinga, kan gitu. Tapi begitu Pak KDM ini di medsos ini kita hentikan, aparat penegak hukum serta menghentikan. Kalau ada yang beroperasi yang ilegal, semua sekarang ditangkap, diproses hukum, diadili, kan begitu, dibawa ke pengadilan, dan semua sekarang berhenti. Nah, kalau saya tanya ke para pengusaha, kenapa berhenti? Katanya nunggu daripada regulasi gubernur kapan pemerintah untuk buka. Sebetulnya kan yang membuka itu kan undang-undang. Kalau dia memang punya izinnya, ya tidak harus terpengaruh oleh surat edaran kah, oleh perintah gubernur kah, kan nggak terpengaruh Pak. Jadi yang mempengaruhi itu kan kita ini pelaksana undang-undang kan, pemerintahan itu ya undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan bahwa ini ada izin, ini tidak ada izin, ya baru itu. Cuman selama ini semua tahu lah, kita nggak usah tutup mata. Kan proses yang di lingkungan kita di Galunggung, di semua demo itu udah berjalan berapa tahun Pak? Bukan setahun 2 tahun, nggak pernah ada penutupan. Nggak pernah ada tindakan-tindakan selanjutnya. Ya, jadi ini kalau saya boleh mengartikan bahwa apa yang dilakukan oleh KDM ini baru sebatas diskresi artinya ya. Artinya sebuah upaya yang dilakukan secara sendiri oleh gubernur dalam kapasitasnya ketika ya kan beliau secara langsung melihat bahwa praktek pertambangan ini sudah melanggar kan begitu ya, atau akan menimbulkan satu persoalan, misalkan dampak lingkungan, entah itu longsor, entah itu apa, kan gitu. Jadi intinya dalam kapasitas gubernur
selaku penguasa di daerah, di wilayah Jawa Barat, beliau melihat ini ada praktek seperti ini, kamu berhenti dulu. Kurang lebih seperti itu. Ya, yang saya lihat itu cuma di medsos saja. Bahwa ini, apakah ini dia berbentuk surat edaran atau apa. Loh, kita kan bukan pengusaha tambang. Tidak pernah menerima surat edaran atau kita dapat berita dari pengusaha ini. Cuman ini yang dikemukakan ini Pak Gubernur gitu kan, yang memerintahkan semua untuk berhenti. Sebetulnya Pak Gubernur itu tidak bisa memerintahkan ini berhenti. Itu bukan kewenangannya dia. Ya, undang-undang mengatakan ini ada tambang, dicek oleh pemerintahan daerah, tambang ini punya izin enggak. Jadi kalau nggak punya izin tidak harus diperintahkan oleh gubernur. Aparat penegak hukum harus laksanakan, tertibkan itu. Kalau dia berani berbuka tanpa izin, ya hukumnya diterapkan. Baik. Nah sekarang begini Kang Deddy, ketika berbicara seorang KDM yang peduli lingkungan hidup, ya, dan sangat-sangat prihatin terkait dengan praktek-praktek pertambangan yang ada, yang pernah dikunjungi oleh beliau ya. Saya nggak yakin juga seluruh Jawa Barat apakah pernah dikunjungi oleh beliau apa tidak, kan begitu ya. Artinya di mata beliau ketika memang ada hal-hal yang sifatnya akan mengganggu atau mengakibatkan, kan begitu ya, satu kejadian yang akan berimbas kepada masyarakat di sekitarnya, beliau sepertinya kan berinisiatif sendiri. Hari ini kekuatannya beliau ini melebihi daripada kekuatan pada saat beliau sebelum jadi gubernur nih, ya kan? Artinya confidence-nya juga, percaya dirinya beliau ini sangat tinggi. Ketika menyatakan berhenti, saya gubernur Jawa Barat, bla 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 bla, kan begitu ya. Nah, saya juga melihat bahwa sebenarnya kewenangan terkait dengan pelanggaran apakah itu yang berizin, terutama yang berizin ya, karena kalau bicara pelanggaran itu yang berizin kan gitu ya. Apakah itu pelanggaran ataupun ilegal, kan begitu ya. Tentunya ini harus disikapi secara utuh, tidak hanya oleh sosok seorang gubernur saja kan. Tadi Kang Deddy mengatakan APH juga harus hadir dalam konteks ini, kan begitu. Nah, kaitannya dengan hal ini, khususnya wilayah Priangan Timur, wabil khusus Tasikmalaya nih, ya. Kalau boleh tahu, mungkin Kang Deddy bisa sampaikan, kira-kira penambangan pasir yang ada di kota atau kabupaten Tasik ini, saat ini sedang berjalan, ya kan, berpotensi ke arah merusak lingkungan atau tidak? Atau katakanlah banyak praktek-praktek ilegal pertambangannya? Ya, saya kan tadi kalau kita praktek ilegal kan kita datanya tentu kan dari dinas terkaitan. Apakah itu dari lingkungan hidup, yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah tingkat 2K atau provinsi K. Nah, kalau tadi tanya apakah pertambangan yang merusak lingkungan, itu saya jamin pasti. Tidak ada pertambangan di dunia ini yang tidak merusak lingkungan. Karena konsep pertambangan itu kan merubah konstelasi awal kan gitu, bentuk kan begitu. Betul. Dari gunung diambil misalkan menjadi rata. Tapi di situ tentu ada plus ada minus. Ada plusnya mungkin yang tadi ini tidak bisa dijadikan tempat tinggal, bisa jadi tempat tinggal. Nah, ini kan keterkaitannya dengan Menpora, Menteri Perumahan Rakyat, kan gitu. Jangan sampai membuat perumahan itu di atas lahan yang hijau. Kan peruntukannya lahan yang tandus itulah tadi bekas pertambangan dijadikan perumahan. Kan yang benar seperti itu. Ya, artinya kan gini, kalau dari kacamata saya membacanya begini, ketika sebuah perusahaan diberikan izin oleh pemerintah, ya, artinya di situ banyak pertimbangan, banyak aspek yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam konteks mengeluarkan regulasi atau izin, atau izin usaha pertambangannya, kan begitu ya. Ketika itu dieksplorasi, selama itu tidak melanggar, ya punten barangkali bahasanya bukan merusak lingkungan, tapi memang mengeksplorasi, ya kan. Tapi kalau sudah keluar daripada aturan yang ada dalam izin usaha pertambangan tersebut, baru kita berbicara bahwa ini sudah melanggar dan berpotensi merusak lingkungan, kan begitu. Nah, kira-kira di Tasik sendiri perusahaan-perusahaan yang legal, gitu ya. Ini apakah itu di Galunggung, apakah di Kota Tasikmalaya? Tadi berarti berkesimpulan bahwa semuanya juga berpotensi melanggar atau merusak lingkungan. Udah pasti itu. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Contoh begini, seingat saya ada beberapa kali saya memperhatikan demo dari warga Tawang Banteng itu yang punya kolam, punya apa yang seumur-umur dia itu airnya keruh karena ada pencucian pasir di Galunggung. Di atas. Gitu ya? Nah, demo itu sudah berjalan berapa tahun. Hasilnya apa? Kan nol. Hasilnya nol. Berarti ini APH juga artinya tidak
tanggap berarti ya terkait dengan kondisi. Jadi merusak lingkungan itu tidak hanya merusak lingkungan di mana pertambangan itu terjadi, tapi dampaknya bisa ke hilir kan. Masyarakat hilir, apakah terganggu masalah aliran sungainya, apakah nanti kalau ada hujan besar bisa membuat banjir di hilir kan gitu. Tidak hanya di hulu kan biasanya longsor kan, ada banjir bandang, tapi di dampak di hilir pun juga sangat luas, dan ini tidak terjadi hanya di Tasik Pak, di Sulawesi, di Buyat, di mana itu juga sangat terjadi banyak. Cuma yang kita harus garis bawahi di lingkungan sekitar kita, kalau kita berbicara nasional kita terlalu jauh. Ini di lingkungan kita saja di Tasikmalaya. Ada dua hal Pak. Pertama, pertambangan itu tadi tidak mungkin tidak merusak lingkungan. Pasti itu merusak lingkungan. Terlepas ada aklamasi atau apa bentuknya nantilah untuk itu. Yang kedua, ada sisi positif. Pertama, masyarakat sekitar bisa bekerja, pengusaha-pengusaha bisa hidup, pengusaha dump truck, gitu kan. Ini sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya itu tadi lingkungannya. Nah, mungkin KDM ini akan memetakan hari ini regulasi yang dibuat itu apa sih yang dibuat regulasi itu kan sudah ada. Tinggal pemetaan mana daerah tambang, mana yang bukan kan begitu. Mana yang sifatnya nilai positifnya lebih tinggi. Kan itu. Kalau sekarang yang terjadi kan yang penting ini ada pasirnya, orang main seruk. Nah, pertanyaannya tadi, apakah di pemerintahan daerah atau provinsi tahu? Tahu Pak. APH tahu? Saya yakin tahu. Karena apa? Di setiap ini kan ada di polisi itu ada Bimas, mungkin di tentara ada Babinsa, di wilayah lingkungannya masing-masing juga tahu. Dan rata-rata mereka ada persetujuan dari lingkungan. Itu untuk menguruk itu, tapi tidak berpikir dengan dampak ekosistem ekologi di hilirnya, dampak air terganggu, gitu kan. Nah, itu salah satu dampak minusnya. Nah, saya setuju Kang Deddy melakukan regulasi, tapi regulasi yang menguntungkan semua pihak, terutama publik. Nah, kali ini dengan adanya himbauan atau apapun bentuknya dari Gubernur Jawa Barat sekarang berkaitan dengan penutupan tambang, ini yang menutupkan APH. Menutup APH dan termasuk mungkin perizinan dari produksi nggak ada, udah tutup oleh satu PP atau apa. Tapi dalam kekosongan waktu itu mestinya dipikirkan juga pemerintah untuk membuat regulasi dalam kekosongan hukum, terutama dampak sosial. Dampak sosialnya, yang tadinya masyarakat bisa di situ punya penghasilan, sekarang jadi tidak punya. Yang tadinya orang punya dump truck, sekarang penyewaannya kurang. Yang ketiga, pembangunan ini kan tidak bisa diberhentikan, Pak. Tetap harus berjalan. Artinya dampak daripada ini berdampak juga terhadap harga. Harga material itu ya. Material, ya ini dampak terhadap daya beli masyarakat. Ya otomatis kalau orang pengusaha perum mungkin harga perumnya akan naik atau kualitasnya akan berkurang kan gitu dengan dampaknya ada kenaikan itu. Karena pembangunan di kita ini untuk konstruksi kan otomatis memerlukan batu, memerlukan pasir, ya pasti itu. Ya artinya regulasinya memang harus betul-betul dipikirkan secara matang, tidak hanya yang artinya berpotensi, pemahamannya tidak hanya berpotensi terhadap dampak lingkungan yang rusak akibat pertambangan, tapi regulasi ini juga harus berpikir dampak sosial ketika pertambangan ini yang artinya tidak memenuhi aspek ini langsung ditutup gitu ya. Jadi jangan sembarang nutup juga gitu ya. Harus dipikirkan juga dampak sosialnya. Yang harus dipikirkan lagi adalah pemerintah itu apakah di lingkungan tersebut misalkan boleh nggak untuk wilayah pertambangan kan itu. Nah jangan sampai wilayahnya ditentukan ini wilayah pertambangan. Oh ini bukan wilayah hijau misalkan. Ya itu saya pikir karena regulasinya kan sudah ada, undang-undang sudah jelas kok, undang-undang minerba itu sudah jelas kok. Tinggal mungkin Pak Gubernur ini, Pak KDM ini kan membuat regulasi berkaitan dengan Perda atau Pergub kan begitu, untuk menentukan wilayahnya, untuk menentukan cara-cara izinnya kan begitu, syarat-syaratnya seperti apa. Meskipun di situ dampak sosial termasuk dampak politik juga berkaitan. Apa dampak politiknya? Bisa terjadi jual beli izin ilegal kan, terjadi praktek manipulasi persoalan untuk dapat izin. Itu dampaknya ada sangat luas. Tapi kita percaya kepada Pak KDM ini, dia selaku manajerin di provinsi akan membuat regulasi dan mengawasi daripada pelaksanaan regulasi ini secara benar dari hulu sampai
hilir gitu kan. Nah itu menarik, Kang Deddy. Kalau boleh mungkin kalau saya membaca pikiran KDM juga mungkin, apakah beliau ada pemikiran begini? Ini kami tutup sementara karena beliau juga mungkin ada keraguan. Izin-izin yang dimiliki perusahaan pertambangan ini juga diurusnya, yaitu tadi ada unsur politik gitu ya, bermain-main terkait dengan bagaimana izin tersebut cepat keluar, akhirnya melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, kan begitu? Mungkin begitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Makanya ini berkaitannya dengan politik, karena hukum ini kan produk politik. Iya. Dan dia pun, saya yakin dia dilahirkan atau beliau Pak KDM ini dicalonkan juga dari partai politik kan. Iya. Artinya ada berkaitan dengan perusahaan politik, terlepas ke politiknya apa. Nah ini kita tinggal tahu. Nanti akan tahunya setelah proses pelaksanaan. Kan begitu. Ya. Karena saya yakin yang berkaitan dengan tambang ini tidak mungkin rakyat kecil. Iya. Karena di situ memerlukan alat berat yang harganya mahal. Tidak mungkin rakyat kecil itu bisa buka tambang di situ. Nah selama ini Kang Deddy, setelah ramai KDM berbicara terkait dengan penutupan tambang ya, di Kota Tasik ataupun di Kabupaten Tasik, Kang Deddy sendiri melihat nggak ada sebuah upaya yang dilakukan oleh pimpinan daerah terkait dengan hal ini? Apakah itu sifatnya misalkan bupati ya kan menyambangi tempat-tempat pertambangan pasir, pertambangan apapun itu di wilayah kabupaten, wali kota juga sama melakukan hal yang sama ya, mengunjungi atau datang ke lokasi-lokasi yang katakanlah itu menjadi tempat eksplorasi atau pertambangan pasir. Yang saya pernah lihat di medsos ya, kalau kita menyaksikan sendiri kan tidak pernah Pak. Tidak ada bupati sekarang Kabupaten Tasik yang menyambangi daripada pengusaha pasir baik di selatan maupun di Galunggung gitu kan. Cuman kan yang diperlukan kan solusi. Betul. Solusi kekosongan hukum ini mau seperti apa? Karena pasca Undang-Undang Omnibus Law di 2023 kalau nggak salah ini, maka semua perizinan berkaitan dengan pertambangan itu dikembalikan ke pusat, yang diwakili oleh gubernur kan begitu. Wakil pemerintah pusat. Nah, kaitan Pak Gubernur ini menutup perizinan karena perizinan dia yang punya, dia yang ngeluarin. Tapi yang kita soroti sekarang, jangan lupa ada kejahatan di sini, kejahatan lingkungan hidup yang mestinya Pak Gubernur juga harus peka Pak KDS, Pak KDM ini kan begitu. Pak KDM, Pak KDS saya Pak. Harus peka juga. Kenapa? Ini terjadi penambangan ilegal. Kalau ini dianggap ilegal, tapi penegakan hukumnya bagaimana? Terjadi apa tidak? Ya kalau sudah ada bekasan pasti ada terjadi Pak. Ini misalkan lingkungan sini terjadi penambangan, kan ada bekasnya. Nah ini pelakunya siapa? Jadi aparat penegak hukum kenapa diam kan gitu? Baik termasuk aparat dari provinsi selaku perizin juga kenapa nggak ditutup? Apakah dia nggak tahu? Saya yakin tahu. Ya ini ya, jadi jangan sampai kita berharap adanya penutupan atau himbauan berkaitan dengan tambang ini yang dilaksanakan ditutup oleh kebijakan oleh gubernur itu ibaratnya ini hanya untuk cari sensasi atau cari panggung. Tapi ini adalah benar-benar untuk kepentingan publik. Kan begitu. Harapan kita begitu. Apa kepentingannya? Kalau saya melihat dia buat regulasi Pak KDM ini adalah penempatan daripada wilayah tambang dan bukannya kan gitu. Karena kalau kita berdasarkan berita di medsos baik di TikTok, apa di Google, Facebook, di Galunggung telah terjadi penambangan lahan perhutani keambil. Ya dampak hukumnya mana? Tindakannya harus investigasi dulu. Nah iya dong, benar terjadi tidak? Kalau benar terjadi ditindak tidak? Terus kerugian negara kan itu. Kalau bicara perhutani kan jelas di Undang-Undang Minerba juga pasal 32 berapa itu tidak boleh dieksploitasi. Kalau lahan perhutani. Kalau ini terjadi, bagaimana tindakan hukumnya? Saya yakin Pak KDM tindak lanjut dong gitu kan. Ya, berarti artinya ada sebuah regulasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah provinsi terkait dengan tadi penetapan area atau lahan yang ini lahan pertambangan, ini lahan yang bukan kan begitu ya? Nah, hari ini berarti itu regulasi belum keluar ya? Ya, sampai hari ini kita belum dengar itu keluar. Regulasi yang sekarang disusun di provinsi itu berkaitan dengan itu atau tidak.
atau ini hanya penghentian itu tadi cari panggung, selanjutnya dikembalikan kepada semula, ya kita juga tidak tahu. Atau ini hanya sekedar shock terapi saja dari seorang gubernur kepada mereka yang punya usaha pertambangan atau gimana ini? Ya kalau bicara shock terapi saya pikir kan ya tidak bisa kayak begitu. Kalau mereka melanggar tindak oleh APH, cabut izinnya kan. Kalau menyangkut penerba ini dua hal, namanya itu ada double track kalau misalnya hukum itu ada. Bicara pidana, ada bicara administrasi di situ. Nah, bicara pidana ya pelakunya tindak, bicara administrasi izinnya dicabut kan gitu. Nah, sampai hari ini ya kita kayaknya belum ada diekspos nih perizinan mana yang dicabut atau tindakan pengusaha-pengusaha besar ini yang melanggar aturan ini ditindak gitu kan. Padahal ini kegiatannya sudah terjadi gitu kan. Baik yang di gunung maupun di sepanjang bantaran sungai gitu kan. Karena sepanjang bantaran sungai Ciulan ini kan ya kalau mungkin Bapak bisa survei ada berapa puluh tambang yang terjadi kan. Di sana itu ya, sepanjang jalan Ciulan itu. Wah, menarik. Nah, nah ini Kang Deddy, artinya KDM ini sampai detik ini atau sampai hari ini selaku pemerhati kebijakan publik terkait dengan pertambangan ini, KDM belum mengeluarkan lah ya, intinya seperti itu ya. Katanya masih digodok Pak. Oke, masih digodok. Iya, artinya belum mengeluarkan sebuah regulasi terkait bagaimana penertiban pertambangan ini, khususnya di wilayah Jawa Barat, ini bisa beroperasi atau dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak melanggar dalam hal ini adalah mengganggu ekosistem lingkungan hidup, kan begitu ya? Iya. Nah, menarik. Sekarang kalau pemerintah daerah, Kang Deddy tinggal di Kota Tasik ya? Kota Tasik Pak. Kota Tasik ya. Tapi kalau Kabupaten Tasik sering juga main dong? Ya, kita berasal dari sana Pak. Jadi tahu kan Tasik ini kan ya wilayahnya luas, tapi ya kita tahu lah di. Ada ini Kang, ada desas-desus katanya kan ini perusahaan tambang juga di wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ini bisa dihitung dengan jari yang memiliki izin katanya. Iya. Nah, fenomena ini gimana nih? Kalau berdasarkan departemen isu seperti itu, departemen isu kan fakta-faktualnya kita kan tidak tahu. Oke. Ya kalau itu terjadi benar, ini ada praktek penambangan ilegal yang sudah terjadi mungkin tidak hanya waktu hari, minggu, bulan, tapi mungkin tahun, bisa belas tahun, bisa puluh tahun. Iya. Cuma persoalannya tindakannya apa kan itu. Ini kan fenomena gunung es yang ya dari tahun ke tahun ya, cuman hari ininya Pak Gubernur kita sekarang Pak KDM gitu kan, kan semua perizinan ditutup ya, APH juga ikut, cuman tindakan hukumnya bagaimana? Ini kan, karena kan kita tahu kalau berbicara pertambangan ada konsekuensi yang harus dibayar oleh penambang, baik untuk reboisasi atau apa yang sifatnya uangnya itu bisa, kan perizinan itu muncul kalau ada uang jaminan untuk investasi kan gitu kan. Nah, artinya gini. Sedikit bergeser, Kang Deddy, kalau tadi kita berbicara menyoroti terkait dengan praktek pertambangan yang dilakukan oleh katakanlah pihak ya, perusahaan lah atau pelaku pertambangan. Nah, dari sisi kacamata Kang Deddy sebaiknya seperti Kabupaten Tasik, Kota Tasik gitu kan, dunia pertambangan ini harus seperti apa? Ya diatur oleh negara dengan sebaik-baik mungkin Pak, karena secara undang-undang kan jelas. Udara, tanah, laut, hutan kan milik negara kan gitu. Ya, Undang-Undang Minerba kan ada tahun 2009 itu ya. 2009. Kan sudah keluar itu artinya negara hadir dalam konteks regulasi itu. Artinya pengejawantahan di lapangan sebagai aplikator kan begitu ya. Ini kan kembali pertama itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kan begitu ya. Nah, kehadiran pemerintah sendiri itu bagaimana dalam konteks penambangannya itu sendiri gitu loh. Nah itu tadi, ini diperlukan keseriusan pemerintah. Keseriusan pemerintah untuk membahas pertambangan. Kalau PKDM tadi bicara ke depannya bagaimana dampak lingkungan ini dari dulu dampak lingkungannya sudah ada. Kan? Ini kita berbicara bagaimana ini dampak lingkungan itu bisa disesuaikan dengan apa disebutkan dengan persoalan undang-undang. Kan begitu. Karena boleh kita cek konsumen daripada pasir terutama yang bersumber dari Gunung Galunggung itu semua kan luar Tasik Pak, mayoritas konsumen terbesar itu Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Kerawang kan begitu. Nah
Ya, artinya gini, Kang. Maksud saya kehadiran negara dalam hal ini, dalam konteks pertambangan, undang-undang sudah ada, Sudah ada tahun 2009. Tidak dilaksanakan saja. Nah, artinya kalau saya berpikir secara prinsip efektivitas dan efisiensi dalam konteks penambangan itu sendiri di daerah, bayangan saya itu harus tetap ada di dalam koordinasi atau koordinatornya adalah pemerintah daerah setempat. Tapi sekarang kan makanya sekarang ini kan prakteknya banyak penambangan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta lah, kan begitu ya, yang notabene izinnya katakan dari provinsi, kan gitu. Nah, ketika ini melanggar pun artinya kan dampak hukumnya itu hanya sebatas ke si pengusaha tersebut. Nah, tapi kalau dikoordinasi atau dikoordinator oleh daerah, contoh misalkan dinas pertambangan, misalkan ini harus ikut bertanggung jawab juga sebenarnya kan. Artinya di daerah ini di Kabupaten Tasik atau Kota Tasik gitu loh. Atau kalau tidak salah di Kabupaten Tasik juga kan sudah ada perusahaan daerah usaha pertambangan. Nah, ini kaitannya dengan dunia pertambangan ini bagaimana ini? Sebetulnya satu peluang usaha untuk menambah APBD baik daerah maupun provinsi tingkat 1 atau tingkat 2, ya harus ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk membuat suatu badan usaha milik daerah, BUMD. Kabupaten Tasik kan sudah ada PDUP itu. Ya dari dulu sudah ada, tapi prakteknya kan ya mungkin publik bisa menilai prakteknya. Jadi di kita itu di Tasik itu lebih banyak maju swasta daripada negara. Padahal kalau PDUP itu berjalan sesuai dengan relnya, berjalan dengan tanpa ada implikasi politik untuk kepentingan publik, pertama dia bisa stabilkan harga. Yang kedua dia batas sama pemerintah dari sisi perizinan segala macam, tidak macam-macam. Bisa ikut terlibat juga kan? Terlibat juga. Artinya punya tanggung jawab terkait dengan praktek-praktek pertambangan dilakukan oleh swasta. Iya, kalau pemerintah daerahnya benar. Nah, kan begitu. Berarti pemerintahan yang lalu nggak benar nih. Ya faktanya begitu. Oh, faktanya begitu ya. Saya tidak makan tidak benar, cuma realitanya begitu. Ya sekarang kan kita lihat dari kenyataannya saja kan gitu kan. Nah ini kan tadi terkontaminasi oleh urusan apa? Politik. Begitu. Nah kalau kita politik itu menghantarkan seni kita untuk menghantarkan maksud dan tujuan kita. Nah, kalau seseorang mencalonkan bupati, gubernur, wali kota, tatkala dia sudah duduk dipilih, terpilih dan sudah dilantik menjadi wali kota, gubernur atau bupati, maka politiknya sudah selesai di situ. Iya. Proses politik sudah selesai. Proses politik, tinggal kita berbicara proses pelaksanaan roda pemerintahan. Bagaimana melayani publik? Kalau udah pemerintahan ditunggangi oleh politik, diintervensi oleh politik, ini yang repot. Gitu. Yang terjadi saya pikir saya selaku pemerhati publik seperti itu. Jadi ada kepentingan tertentu yang masuk yang memaksakan diri. Ya, pemerintah daerah itu bisa apa? Termasuk di perusahaan daerah usaha pertambangan itu sendiri. Pertambangan. Ya kalau kita mendorong wali kota Tasik atau buat Tasik itu daripada menggunakan jasa orang lain, ya perusahaan daerahnya dibesarin yang betul supaya dia menghasilkan untuk APBD sendiri. Kalau PDUP kan jelas, misalkan baik kota atau kabupaten pajaknya masuk ke daerah, ya ada untung juga masuk ke APBD kan itu. Sekarang yang swasta kan pajaknya belum tentu. Kalau perusahaan dari Jakarta memang di sini kan pajaknya otomatis ke Jakarta. Pajaknya ke Bandung misalkan. Kita yang kena dampaknya kan saja. Nah, ini kan jadi persoalan itu jangan hanya terjadi di Tasik, Pak. Ini terjadi di Irian, terjadi di Kalimantan, terjadi di Sulawesi. Tapi kalau Kota Tasik belum ada PDUP. Ya kembalikan kepada pemerintahan sekarang. Ya artinya kabupaten saja yang ada PDUP-nya tadi disampaikan bahwa kehadiran PDUP sendiri hanya belum masuk ke wilayah pertambangan yang notabene yang memang memerlukan atensi tersendiri kan begitu. Nah, untuk membuat PDUP ini dikembalikan kepada kepentingan publik juga ya. Publiknya. Misalkan kepentingannya ya kita bersumber dari filosofinya apa yang mau diambil. Bahwa suatu hal kalau dipimpin bukan orangnya kaki, maka itu kelancuran. Ya mau wali kota, mau gubernur, mau bupati, ya kita tinggal sekarang kita nilai. Nah, nilainya ada maju atau enggak. Kalau misalkan ini ada peluang
Pak KDM sudah memberikan ruang, ayolah misalkan pemerintah daerah buat ini berkaitan dengan perusahaan pertambangan, biar warga tangga itu beli ke PDUP, begitu. Betul. Atau kita ekspor itu lewat PDUP, jelas kok penghasilannya buat PDUP. Ya, praktek pertambangan pun diawasi oleh PDUP gitu. Harusnya idealnya begitu ya. Ya harusnya. Cuma kemarin nih kepentingan Pak KDM ini kepentingan publika atau kepentingan politika atau kepentingan apa nih yang latar belakangnya? Ini masih misteri ya, masih misteri karena ada abu-abu ya. Ada kekosongan hukum itu tidak bisa menjadi masalah karena fakta realitanya sekarang ini kandik. Banyak orang putus sekolah karena bapaknya kerja di tambang jadi tutup. Banyak perusahaan truk sekarang diambil delisihnya oleh perusahaan karena nggak sampai bayar. Perusahaan kredit ya. Ini persoalan sosial yang terjadi. Apakah dia harus berani menanggung risiko itu? Solusinya apa? Kemudiannya harus diimbangi, dibawahi oleh solusi ke depannya. Nah, jadi menarik. Di satu sisi KDM berharap besar bahwa apa yang diyakini oleh beliau dalam konteks menyikapi praktek-praktek pertambangan ini tentunya yang ilegal atau yang melanggar ya, yang legal yang melanggar izin ini ditutup itu untuk melindungi lingkungan hidup. Dampaknya kan ke sana ya. Tapi di sisi lain ketika itu ditutup juga ada dampak sosial yang muncul. Ya, contoh yang tadi disampaikan Kang Deddy ya. Artinya pada saat katakanlah tenaga kerja yang ada di sana menjadi berhenti tidak bekerja, anak-anaknya juga akhirnya sekolahnya juga terganggu juga. Ya, perusahaan alat berat yang tadinya lancar cicilannya pada saat ditutup menjadi ngajet-jet gitu ya. Ayo bantuin. Nah, ini barangkali PR besar juga Kang Deddy Mulyadi KDM agar berpikir tidak hanya dari sisi kepentingan melindungi lingkungan hidup, tapi juga melindungi sumber daya manusia, sumber daya atau potensi sumber daya yang ada yang terkait dengan pertambangan itu sendiri dampaknya kan gitu ya. Nah, tapi dia harus digarisbawahi juga Pak. Sekarang kan negara kita ini lagi gembor-gembornya koperasi. Saya sangat setuju. Karena koperasi itu adalah milik anggota. Ya. Kalau perusahaan kan jelas milik pemegang saham. Ya. Nah, ya alangkah baiknya koperasi itu diberdayakan, baik di tingkat desa, di tingkat kelurahan gitu kan. Adanya koperasi merah putih katanya sekarang. Ya itu aja oleh pemerintah didorong gitu loh. Bagaimana kebutuhan daripada pasir dan cor ini yang dari luar kota ini bisa dihandle oleh perusahaan daerah. Bukan berarti kita diskriminatif dengan pusat, bukan untuk itu. Artinya tujuannya. penanganan pertambangan pasir ini bisa dilakukan oleh atau diharapkan bisa dilakukan oleh dilibatkan oleh koperasi. Badan hukum koperasi. Semua juga badan hukum dan koperasi itu adalah milik publik, milik anggota. Di situ kan. Tadi koperasi kalau kita relasikan adanya PDUP dan koperasi mari berjalan gitu kan. Berjalan. Soal ada swasta yang ikut ya silakan, tapi ikut semua aspek, ikut aturan, ikut kontribusi. Mungkin itu salah satu solusi juga ya Kang Deddy ya. Nah ini mungkin Pak KDM dia melakukan himbauan sekarang atau dia mencabut perizinan atau belum diperpanjang atau apapun bentuknya. Mungkin arahnya ke sana berkaitan nih bagaimana koperasi merah putih ini yang presiden kita ini sebagai tujuan menunjang perekonomian masyarakat juga kan gitu. Dan kita berharap Pak KDM ini tidak hanya konsen dalam pasir juga, konsen juga dalam sisi lain. Mana mayoritas kita kan dunia pertanian ya, dukung juga pertanian yang lain. Bagaimana ini para petani bisa maju kan gitu. Menarik Kang Deddy. Artinya dalam gambaran saya juga kalau memang usaha-usaha yang melibatkan katakanlah ini hajat hidup orang banyak ya, dan ini juga terkait dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya, itu kalau dikemas dengan koperasi, bayangan saya setiap tahun koperasi ini akan rapat anggota tahunan akan membagikan sisa hasil usaha SHU-nya ke anggota yang notabene yang ikut terlibat atau bekerja di pertambangan itu sendiri ya. Dan secara izin pun kalau sudah badan usahanya koperasi tentunya ini juga akan saling mengingatkan, tidak ada arogansi saya pemilik utama, tidak ada begitu ya. Ada, karena koperasi itu kan milik bersama.
Adapun dia Menarik. ada berkaitan dengan sisi keuangan dalam permodalan yang ngambil dari pihak lain, baik perbankan atau perorangan, kan semua kan hasil rapat anggota, kan gitu, akan dibuat transparan. Kan begitu. Ya itu tadi, dengan adanya didorong koperasi ini maju, didorong PDUP di tiap daerah ini membuat badan usaha, gitu kan. Tinggal bagaimana pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jangan mempersulit persoalan perizinan yang akan dilakukan. Karena pada intinya masyarakat itu pingin benar, Pak. Iya. Boleh kita survei, masyarakat itu pingin benar. Saya kalau mau menambang bagaimana? Perizinannya seperti apa? Nah inilah sebenarnya. Kalau kita mau memperdayakan masyarakat, perdayakanlah di lingkungan masyarakat kita. Bukan kita anti mereka, bukan. Ini ruang lingkupnya kan masih tambang pasir ini kan bukan tambang emas atau tambang uranium yang memerlukan teknologi tinggi kan. Betul. Ini kan orang ngeruk bawa selesai gitu kan. Tidak ada lagi proses yang lebih jauh kecuali untuk beton, untuk apa itu soal lain gitu kan. Keruk selesai dan tidak melanggar zona kan gitu, yang sudah ada dalam izin itu sendiri. Cuman aklamasinya mau bagaimana kan. Dia harus dipikirkan juga aklamasinya. Baik, nah ini terakhir Kang Deddy menyampaikan tadi salah satu mungkin terbersit idenya apabila usaha pertambangan ini bisa dihadirkan dalam bentuk badan usaha koperasi. Jadi kalau pemerintah pusat punya koperasi merah putih, kalau Jawa Barat mungkin punya koperasi Maung. Nah, ini Maung ini kan sama dengan logonya Persib kan, Maung ya. Atau koperasi Pajajaran itu apa bentuknya? Mungkin KDM kan lebih. Kalau koperasi Maung kan itu kepanjangan Maung itu. Maju dan unggul. Jadi disingkat menjadi koperasi Maung. Nah, ini masukan buat KDM nih. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Deddy. Saya sangat setuju nih Pak KDM nih membuat koperasi Maung, tujuannya untuk publik dan tujuannya untuk APBD juga kan begitu, untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah. Ya. Ini wabil khusus untuk pertambangan dulu lah contohnya. Pertambangan Karena kan kalau merah putih ini sudah merambah ya di desa dan kelurahan semua di seluruh Jawa Barat kan. Khusus yang kaitannya dengan pasir dan hutan, maka KDM harus membentuk koperasi Maung, koperasi maju dan unggul. Produk KDM. Produk KDM. Nah, itu. Baik Kang, jadi ini terakhir barangkali ada konklusi atau gambaran solusi dari kita bincang-bincang tadi. Tentunya kan tadi kita ngobrol beraneka objek ya. Nah, kira-kira solusi terkait dengan masalah pertambangan itu kalau boleh dikonklusikan, mangga silahkan. Tadi termasuk ke koperasi juga barangkali. Ya, solusinya itu saya mengimbau ke Pak KDM agar dia juga memerintahkan terhadap pemerintahan daerah baik Bupati maupun Wali Kota, agar mengedepankan dalam perusahaan daerah gitu kan. Perusahaan daerah yang berkaitan dengan negara, artinya PDUP lah dalam hal ini kalau bukan pertambangan gitu kan. Nah, perusahaan daerah ini akan mendongkrak ekonomi ya buat masyarakat lingkungan, buat APBD juga. Jangan sampai ini, apalagi Tasik sekarang dikategorikan sebagai kota miskin ya, bagaimana? Karena memang APBD-nya tidak ada penghasilannya kan begitu. Kita kalau nggak disubsidi pusat baik provinsi ya minus juga kan begitu. Nah, untuk apa? Ya ini mendongkrak pemerintah daerah juga. Nah, tinggal persoalan manajemennya ini ya jangan dijadikan ajangan urusan politik gitu kan. Karena sudah lepas persoalan politik itu mengantar Pak KDM menjadi gubernur. Selesai urusan politiknya. Sekarang layani publiknya. Mengantarkan kalau di kota Pak Piman menjadi wali kota. Selesai. Di kabupaten Pak Cecep jadi bupati meskipun harus berjibaku berdarah-darah, selesai gitu kan. Tinggal bagaimana dia sekarang berbicara untuk kepentingan publik gitu kan. Jadi jangan sampai nanti pembuatan PDUP ini orangnya ini ya carilah orang yang punya potensi kayak Pak Haru misalkan. Kan begitu kan. Siap pada intinya kita membantu pemerintah kan begitu kan. Membantu pemerintah kita siap. Apapun yang kita bisa laksanakan, kita laksanakan.
Nah, baik, itu tadi dari sisi usulan atau solusi dari sisi dibentuknya perusahaan daerah atau PDUP ya, semacam kayak di Kabupaten Tasik, dan solusi lainnya terkait dengan regulasi yang jelas barangkali ya, kaitan dengan bagaimana mengejawantahkan Undang-Undang Minerba tahun 2009 agar seluruh kepala daerah juga artinya patuh dengan aturan tersebut. Begitu ya mungkin kan dia. Bukan hanya kepala daerah, terutama ya APH, penegak hukum kan begitu. Jadi aparat penegak hukum ini adalah sebagai eksekutor daripada undang-undang itu. Jangan sampai ya ada himbauan baru berhenti kan. Ini sekedar masukan saja. Artinya jangan sampai ada aturan baru berhenti, tidak ada aturan terus berjalan kan begitu. Aturan sudah ada, persoalannya ada angin kenceng ya berhenti dulu gitu. Kalau ada sepoi-sepoi jalan aja lah gitu kan. Luar biasa kita hari ini membahas tentang dunia pertambangan, walaupun saya sendiri, beliau ya mungkin di dunia pertambangan kapasitasnya tidak terlalu banyak ya, Kang Deddy ya, tapi paling tidak kita bisa mengamati apa yang terjadi di masyarakat kali ini terkait dengan isu tentang penambangan ilegal, penambangan yang melanggar izin kan begitu ya. Nah, barangkali ini satu statement terakhir dari Kang Deddy Supriyadi. Harapan terakhir tadi solusi sudah untuk menutup sesi podcast hari ini tentang pertambangan ya, yang memang diramaikan oleh Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi. Silakan closing statementnya, Kang Deddy. Saya berharap kepada Pak KDM selaku pemangku jabatan tertinggi Gubernur Jawa Barat untuk membuat terobosan baru. Dirikanlah koperasi Maung Maju dan Unggul. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan pemerintahan Jawa Barat. Itu saja. Baik, terima kasih sahabat. Belum terlambat. Bincang-bincang kita terkait dengan bukan regulasi, tapi lebih ke arah barangkali ini pembicaraan yang ramai disampaikan atau ramai dibicarakan terkait dengan statement atau upaya tindakan KDM dalam konteks melindungi lingkungan hidup, wabil khusus di dunia pertambangan yang sering kita lihat di medsos. Ini mudah-mudahan ke depan beliau selaku Gubernur Jawa Barat bisa lebih mengaktualisasikan ya, peraturan atau regulasinya dalam bentuk yang betul-betul menjadi sebuah penguatan terkait dengan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Dan ini akan menjadi pegangan tidak hanya kepala daerah tapi juga aparat penegak hukum yang ada dia. Dan tentunya tadi sudah disinggung oleh Kang Deddy Supriyadi, masukan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, agar dalam konteks pertambangan ini mudah-mudahan selain PDUP dihadirkan di setiap daerah, juga dihadirkan koperasi Maung, koperasi Maju dan Unggul untuk Jawa Barat. Itu saja barangkali tema yang kali ini kita bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam optimis, masih belum terlambat.